Kalau di situ di 96 itu 27 Juli posisi Gilang aman aja. Gilang waktu itu aman-aman aja kan. Aman-aman aja. Iya kan, gabung sama temen-temen Smith. Iya, maksudnya kan udah habis 27 Juli beberapa ditangkap-tangkapin tuh. Iya. Gilang tuh nggak kena. Iya. Cuma kurang tahu apakah dia udah kena TO atau enggak, karena saya masih dalam pengulian. Saya ya cuma ngikuti aja. Nah, saya dengar ada 27 Juli yang menyerahkan diri itu siapa? Solo ya? 27 Juli. Jadi dia pikir dulu tuh siapa yang cerita ya, antara Webi atau Ismo yang cerita. Dia bilang daripada ditangkap nggak jelas kemana, lebih baik dia nyerahkan diri tuh. Mungkin si Eko Mungkin. Oh, oke. Eko Sulistyo. Oh, Mungkin ya. Mungkin itu Eko akhirnya bikin faksi sendiri. Oh. Habis disukan itu, saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak ya. Tapi dia bikin faksi LSM. Halo, pindah kota kita nih. Solo coy. Solo. Mas, Kostrad. Kostrad itu apa, Mas? Komite Solidaritas untuk Transportasi Darat. Oh. Waktu itu tahun 92 itu aksi gede di Seni Sono. Apa Seni Sono itu? Seni Sono kalau sekarang Gedung Agung. Oh. Itu samping kantor pos Jogja. Oh, gedung berarti. Iya. Itu dulu ada halaman temen-temen aksi di situ. Tapi dulu belum ada pada dalam sebagainya, masih kalau Solo itu IMS. Oh ya. Ikatan Mahasiswa Surakarta. Tahun berapa itu? Tahun 90-an. 90-an itu masih IMS. Itu dari MS Smith belum ada itu. Oh, berarti di bawah 94 ya? Di bawah 94 ya. Iya kan. Kan 92 aksi itu. Nah, bahkan sana itu waktu itu yang mengkopakan namanya Aji Kusumo. Oh, yang di Jogja. Ya, Ya. itu. Nah, lagu Darah Juang tambah kali dinyanyikan John Toping di sana. Di FKMY itu kan? Iya, di Seni Sono itu. Di gedung Seni Sono. Iya. Oh, iya. Itu mulai bombing Darah Juang. Itu waktu itu 92 saya bisa ikut IMS, Ikatan Mahasiswa Surakarta. Itu kan lewat saya ikut Tukul. Tukul sudah aktif. Ya, Tukul dari dulu saya 8 bulan udah ikut sanggar. Oh, iya. 8 masih SD, kecil. Oh, masih SD? Iya, Berarti Tukul tuh umur berapa? itu Kelahiran berapa kira-kira? kalau 70-an kali. 60 kali ya? ya mungkin sekitar. Itu dia tuh jebolan SMKI. Karawitan ya? Ya. Itu dia gabung di teater Jagat awalnya. Saya ikut sana, pecah. Terus mendirikan Sanggar Sukabajir. Nah, dari situ mulai Yang pecahannya apa? dari sarang teater Jagat
ke pecah jadi Sanggar Sukabanjir. Iya, itu kan yang tukulnya suka banjir. Iya. Nah, yang satunya apa? Masih jaga. Oh, tetap jaga. Iya. Oh. Masih jaga yang mimpin si Labu Warta. Itu, nah aku sama Tukul sama Halim Badi itu masih konsen di main teater, baca puisi sama sambil lihat-lihat kampung yang mana itu digambar. Habis digambar pamerin sama anak-anak Di? ya kampung situ. Oh, ya. Wah, grupnya Allah Sama siapa? puisi Oh. ambil itu diambil gambar-gambar Emang gambarnya apa, Om? ya paling gambar pabrik ini pencemaran Oh, alah. ya ini limbah bau Kritik-kritik sosial ya. iya cuma kayak gitu tapi sama bosnya Ditangkap nggak? kalau yang ditangkap tukulnya Oh. kalau anak-anak bisa pulang Iya. kalau anak-anak pulang kalau tukul mesti dikejar. Nah, terus habis itu kita masih ngumpul pentas kemana-mana akhirnya ya gabung itu sama IMS kenal Rajiku dulu kalau di Jogja itu basketnya di Rode. Oh. Oh, berarti memang bersinggungan ya sama Rode ya? Iya dulu Sebelum barengan sama IMS gitu? udah Oh, sudah sama IMS? Masih sama IMS. udah Oh. Si Dulu- siapa tadi Om namanya? Aji Bukan. Rajiku siapa? yang Yang kan masuk IMS tuh, Iya. bareng sama Rajiku. ya betul Rajiku ini Rode, betul Om? ya Rajiku Juli. Kalau Juli kuliahnya kalau nggak salah di sini Juli tapi orang Jogja. Juli kalau Jamin tuh sempat jadi DPR kan tapi ya kalau udah jadi lupa lah teman-teman. Biasa lah itu. Ngapa pada begitu ya? Iya. Ya lupa dengan keluar-keluarnya. Sama sekarang kan sama. Habis itu ya udah akhirnya bikin Smith. Terus ada PSPRD. Sebelum PRD kan PS ya. Perjum sementara. Tapi saya tetap di Solo. Ngembangin saya ya kalau dulu bila Solo khususnya di Pengamen tuh aku yang pegang. Kenal Gilang itu waktu dia sekolah sering bolos. Berarti kenal dari Solo? Iya, bolos. Saya tanya, ngapain bolos? Aku kenalin ke temen-temen. Bentar, sama Gilang itu beda berapa tahun? Oh, jauh. Oh, jauh. Kenal saja ke temen-temen di Smith. Smith akhir. Habis itu kan berubah jadi pecah dari Padu jadi ini banyak lah di Solo. Oh, sempat perpecahan gitu ya di Solo? Iya. Oh. Akhirnya temen-temen kan yang masih konsen di Smith
akhirnya ke PRD Ke Persatuan ya. Ya, itu. Nah, Nah itu sudah ada Jakar kan? Jakar ada, cuma yang Tukul. Iya, Tukul sudah di Jakar berarti. Iya. Nah. Cuma saya enggak konsen di settingnya, saya konsen di Pengamennya tetap. pengamen. Udah, saya kadang kalau ketemu Tukul itu cuma di rumah. Oh. Kalau di luar udah saya basis ke pengamen, kadang ke perkampungan, Belani yang digusur itu. Oh. Udah lost kontak, cuma ketemu di rumah ngobrol bareng. Kalau yang pengamen itu apa organisasinya? Ada dua, Serikat Pengamen Solo sama HSJSA, Apa itu? Himpunan Seniman Jalanan Surakarta Hadiningrat. Itu. Nah, itu kan dulu ada dua, yang di bis sama di perempatan. Oh, iya, pembagiannya iya. gitu. Iya. Yang di bis enggak bisa di perempatan. Ya kalau hanya lewat enggak apa-apa. Oh, Tapi cuman nggak boleh ngamen di iya, perempatan. iya. Kalau yang di bis udah. Ya, bisa aja pokoknya. Iya. Itu. Itu nggak ada hubungan sama SPI. Belum. Kalau kontak-kontak udah. Oh, SPI sudah ada waktu itu. Udah kontak-kontak itu udah ada. Karena yang di bis itu kan lintas Provinsi. provinsi. Oh. Lintas kota ya. Udah akap. Udah akap. Jadi kemana-mana biasa. Iya, iya. Itu. Ya kenal. Akhirnya di situ kan ada pengaruh progresif sama yang enggak, yang salah. Ya yang bisa diajak ngobrol, ya kita rekrut. Yang enggak bisa ya udah. Oh, dia juga cari makan, Iya, betul loh. ya dipaksa. Puasa kita apa maksa. Iya. Emang kita bisa ngasih duit. Ya, ya itu. Ya udah, biar yang penting ya sama pengembang jangan ganggu itu aja. Kalau dulu. Itu ngamen itu cuma musik atau sudah ada puisi zaman dulu, ngamen puisi itu? Kalau saya itu ngamen sama puisi. Oh. Ngamen sama baca puisi. Ya meskipun saya habis ya penyembuhan, kan saya 94 kena stroke. Oh, nah stroke. Oh, kena stroke. Ya 94 kena stroke, sempat vakum. 97 saya mulai, meskipun agak kayak orang mabuk itu. Ya kayak gini suara. Kalau Oh, berarti ini akibat stroke nih. Iya. Ngomongnya rada velo gini, Om. udah mulai pecah diri muncul, terjun lagi. Oh, iya. Ketemu temen-temen ya udah ngumpul semua. Itu tapi 93 itu saya ketemu Gilang, sementiganya. Ya, sebelum stroke kan? Ya, sebelum stroke. Gilang diajak. Setelah saja sempat berjalan, ikut aksi berapa kali. Terakhir saya nginep di Smith sama Gilang gitu. Pulang sampai basecamp Skarpace saya sakit. Sebentar, Gilang ini grup perempatan atau grup bus?
Gilang tuh orang umum, Oh, beda lagi nih. beda lagi. Masih sekolah berarti. Dia dulu tuh sekolah bolos. Bolos itu di kalau ya ke semacam halte lah. Di situ sambil ngerokok ya saya tanya ngapain sekolah ini, saya tuh mau sekolah tapi tidak ada biaya. Udah daripada kamu kayak gini ikut aku. Nah, ada 2 orang, yang satu ndak mau, ya Gilangnya mau. Nah, waktu Masnya stroke, Gilang sama siapa? Gilang udah saya kenalin ke temen-temen kan, udah ngelimnya di Smith, Bu diminum, Bu. ngelimnya di Smith lah. Di situ dia punya julukan Tarzan. Kenapa tuh? Ya, gandul. Gandul itu apa? Gandul itu Gelantungan. Oh, gantungan. Ah. Kan kadang pakaian temen, Ah. pakaian temen punya kamu misal. Habis kamu cuci mau pakai, udah diambil dulu. Diambil dulu. Itu ketika saya datang udah tuh ada dedemu tuh. Itu sama Mendir, Ah. Kelis Munandar. Iya. Itu ya udah habis kayak gitu ya, tingkahnya itu ya semacam itu kenakalannya. Ah. Pakai bajunya temen, Hmm. pakai bersih pulang kotor. Iya. Oh, berarti emang dari 93 Om ya? Iya. Maksud saya Nah, waktu 93 itu Gilang tuh kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP. Berarti umur 12, 15. 13 tahun. 15-an. Udah 2 SMK. Oh, SMA. Saya nggak inget itu, tapi yang jelas dia tuh masih pakai seragam. Saya nggak tahu, karena saya kadang nggak kalau berapa ini nggak. Yaudah sih, kamu sekolah bolos, kan ngapain bolos ya? Saya itu habis saya sakit dia masih konsen di situ, ikut taksi ini masih ikut. Saya kan sama Tukul itu udah deket, cuma beda gang. Oh. Itu kadang Tukul nyamperin saya lah Semasa sakit nih ya. iya. Ah. Itu ketika aksi Setek Tukul kena popor, Ya. itu kan saya jualan susu segar. Itu latihan tuh. Nah, Tukul kesana menjelang kuda tuli, hampir itu mudah warung saya kena geruduk, kok ambil beli siapa banyak. Oh, warungnya di Iya. lah. Karena tempat nongkrong. Bukan. Ya, Karena Masnya diikut di situ. saya kan sama Tukul udah lama. Iya. Ya udah, ditanya Tukul kemana? Ini. Ya, meskipun saya tahu, nggak mungkin saya bilang. Kalau yang habis kena popor tuh, Tukul memang ada di belakang saya kan. Belakang saya rumah ya. Wah, udah kamu sudah datang, saya bikin susu nyantai. Udah, polisi yang sering polisi sama Koramil. Berarti nggak sekali ya? Wah, sering kampung saya itu ibaratnya sama rezim itu udah garis merah. Oh. Tuh, karena ya
kita sering basis kemana-mana sama dekul ke petani, ke Ngawi, ke Tungomboy, kan sering ya. Itu. Nah, kalau di situ di 96 itu 27 Juli posisi Gilang aman aja. Gilang waktu itu mana-mana aja kan. Mana-mana aja. Iya kan, gabung sama temen-temen Smith. Iya, maksudnya kan habis 27 Juli beberapa ditangkap-tangkapin tuh. Iya. Gilang tuh nggak kena. Iya. Cuma kurang tahu apakah dia udah kena TO atau enggak, karena saya masih dalam pengulian. Saya ya cuma ngikuti aja. Tapi enggak masuk. Ngikutin ke teman-teman, menumbuhkan kepercayaan diri. Iya. Itu dapat koran ternyata ada orang meninggal. Habis itu ini serikasnya tato itu Tato kawat ya. ya. Itu habis itu ya udah semua pengemis Solo kumpulin, udah ngamen buat Gilang. Enggak, jangan dulu ke situ. Maksudnya 27 Juli itu aman. 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 Nah, saya dengar ada 27 Juli yang menyerahkan diri itu siapa? Solo ya? 27 Juli. Jadi dia pikir dulu tuh siapa yang cerita ya? Antara Webi atau Ismu yang cerita. Dia bilang daripada ditangkap nggak jelas kemana, lebih baik dia nyerahkan diri tuh. Mungkin si Eko Mungkin. Oh, oke. Eko Sulistyo. Oh. Mungkin ya. Mungkin itu. Mungkin ya, karena saya nggak fokus. Nggak aktif kan posisinya. Nggak fokus, cuma saya dengar ada yang menyerahkan diri. Ya. Ada. Cuma isunya itu Eko. Konsernya di luar ya. Itu Eko akhirnya ya bikin faksi sendiri. Habis disukan itu saya tidak tahu apakah itu benar atau enggak ya, tapi dia bikin faksi LSM. Setelah itu ya. Iya. Nah, 27 Juli aman, barulah kejadian Tanah Tinggi kan. Iya. Nah, setelah Tanah Tinggi baru udah penculikan tuh di mana-mana. Saat itu Mas sudah aktif lagi? Belum. Oh, 98 belum juga? Belum juga. Saya mulai aktif itu 2000. Nah, tadi balik ke yang Gilang sudah bertato itu di lehernya di 98 itu. Apa informasinya yang diterima soal penangkapan Gilang? Saya enggak dengar Bang. Nggak dengar? Enggak dengar. Karena saya aktif ngamen, ya kadang ngamen ya. Kadang ngamen, kadang kalau lenggar saya sebelum ngamen saya jualan dulu. Habis jualan saya buka tambal ban, sambil ikut ngamen. Kadang saya suruh tukang beca nungguin tambal ban, saya ikut bis ngamen. Berarti kondisi fisik saat itu belum pulih banget. Belum. Yang saya kepercayaannya masih kurang. Dan waktu itu kayak omongan saya kayak orang mabuk. Belum jelas ya? Iya. Makanya gitar aja enggak bisa. Saya baca puisi ya seadanya ya. Baca puisi seadanya, nanti di basket latihan. Udah mulai agak bisa
kembali bisa aja ngambil sama baju puisi itu. Tapi ya kadang Gilang atau temen-temen yang lain kadang mampir ke terminal ngobrol sebentar, habis itu pergi, udah ketemunya kayak gitu aja. Gilang itu dulu sempat di struktur nggak? Wah, kalau itu yang tahu kali atau Bejo ya. Kopi hijau abu. Iya. Oh ya. Abu. Karena ya itu habis sakit itu agak kendor. Ah. Saya gimana tekanan keluarga, saya nggak boleh ini. Ya udah, saya Lagi sakit ngikut. juga om. Iya, ngikut dulu karena dari awal sebelum sakit saya udah kemana-mana. Iya. Ketika sakit ya Pulang ke rumah malah lu ya. betul-betul. Berarti waktu Gilang ditangkap tuh nggak ada kabarnya. Enggak. Jadi Mas taunya setelah nggak adanya. Iya. Yang nemuin tuh siapa? Itu kalau kawan-kawan dengar tuh ya kawan-kawan aktivis, teman-teman gerakan. Iya, nggak. Maksudnya Warga yang nemuin di itu kan di hutan kan? Ya di hutan. Itu kan masuk berita. Ah. oh Ya, kita dulu itu sama teman-teman wartawan tuh kan dekat. Ah. Semua teman-teman gerakan kan dekat. Ya, itu ada salah satu teman wartawan tahu bahwa itu Gilang. Oh sudah tahu, sudah jadi informasi ketika ketemu itu sudah pasti Gilang. Iya. Itu teman-teman wartawan habis itu nyebar. Oh. Nyebar kan masuk ke Solo. udah ya karena dulu kan medianya koran. Iya. Ya itu kan di terminal kalau pengamen paling dulu baca koran. Oh iya. Oh benar. Iya, karena teman-teman asalan udah gelar nih kita baca Iya ya. iya iya. Ya udah itu akhirnya kita juga tanya dari koran itu. Dari koran ngumpul Oh, ya dari Remes. oh dari Remes. Iya. Terus ngejemputnya gimana itu? Itu temen-temen gerakan. Oh, Ya. ada di mana waktu itu? Di rumah sakit? Kurang tahu saya. Kalau yang gue Karena- baca sih, jadi udah sempet dikuburin kalau nggak salah. Oh, udah sempet dikuburin. Iya. Dengar-dengar ya sempat. Cuman mau dibawa sama polisi dilarang dulu karena harus otopsi kalau nggak salah gitu. Dari yang gue baca. Ya. Jadi ya itu habis berita itu saya mulai aktif, teman enggak begitu ini full. Mulai gelang dada aktif tapi kurang betul ini saya. Tapi tahu, bukan cuma Gilang berarti kan? Iya. Ada banyak orang yang Iya, kalau berita soal itu teman-teman kan sering ngumpul. Saya ikut meskipun enggak konsen tapi dengar. Nah, itu ya ini Tukul hilang, tuh ini. Ya udah kalau Tukul tetangga gimana lagi? Udah dekat. Iya iya iya. Ya. Dan saya tahu sering di incar polisi sama Tentara. tentara. Jadi ya antara malam dan Ntar ya gimana ya, dari dulu aja udah dicari-cari ya baca puisi aja digituin. Iya. Buka bikin pameran anak-anak di grup ya udah gitu
ya saya ini Nggak kaget lagi. nggak kaget. Nah, itu kan fase setelah 98 tuh. 99 pemilu. Iya, Ikut. ikut. Saya sempat jadi KPD ya, KPD. Desa. D itu desa apa? desa. Oh. Sampai ke desa strukturnya. Ya di Solo maksudnya. Cuma di Solo. Ya. Oh. Kecamatan kan. Saya di kampungnya. Hebat loh, bisa sampai ke desa ya. Hebat lah. Kalau di Solo sebetulnya kalau temen-temen itu konsen, bukan cuma omong doang, bisa cuma kadang ya saya kecewanya sama teman-teman itu etika Oh. karena ya di Solo kadang ya kalau sama orang mabuk mungkin biasa, tapi orang awam dia mabuk ya nyingkir ya. Oh. Ya. Metode masuknya tuh enggak pas. Pol-polnya masih asal saya gini ya, orang lain belum tentu mau. Iya. Coba kalau pembawaannya, bicaranya terus dia enggak mabuk ya mungkin lain. Oh. Ingat nggak dapat berapa di Solo? Enggak ingat. Nggak ingat. Setelah itu ketemu tuh 2004. Masih ikut nggak Popor? Enggak. Popor udah nggak ikut? Nggak ikut. Saya sempat waktu zaman Megawati Oh, ya 2002. jadi presiden, saya sempat ngumpulin ban kita aksi setelah BBM naik di Solo. Waktu itu saya juga ikut bakar yang nyediain bahan bakar amunisi lah, bahan lain baginya saya. Cuma yang ke foto itu bukan saya, Siapa? itu namanya Toto. Ditangkap nggak dia? Tangkap. Ya, itu ketangkep. Ada temen-temen yang tinggi ya, akhirnya saya diambil kita pengaruh. Ya, mulai situ saya enggak kenal lagi. Saya akan bongkar siapa kamu. 2010 baru saya ketemu bahwa orang yang menduduh saya itu antainya Bin. Orang gerakan. Iya. Teman sendiri. Iya. Bu. Itu waktu itu saya enggak tahu. Saya 2006 2007 kan Solo banjir gede. Solo banjir gede juga. Iya. 2006 2007 Solo banjir gede. Itu saya Jokowi waktu itu wali kota lah, si Eko yang tadi itu kan jadi ajudannya. Oh iya, itu Eko Sulistyo yang Itu kan dulu Smir. ini ya. Ya, iya Mas. Ya, itu. Nah, jadi waktu sandami warga korban banjir dan penggusuran, salah satu warga terdampak, saya samperin rumahnya. Di sana ada anaknya orang kepercayaannya Soeharto. Itu dulu mantan tentara pelajar. Nah, tapi dia itu orang
kepercayaan Soeharto. Nah, anaknya itu main ke sana ngomong, dia nggak tahu saya, ngomong wah orang gerakan dulu ini sebutin Namanya ada. ada. Wah ternyata justru itu saya tahunya. Oh jadi ini yaitu lempar tangan sembunyi batu. Iya. Bunyi batu. Iya kan si yang sekarang jadi anak punya Prabowo itu juga sering ke sana. Si Ulin yang dulu di sini. Ulin Yusron. Iya. Dia mah bukan anak buahnya Prabowo. Dulu Jokowi. Iya, dia dulu Jokowi. Ya. Iya. Itu yang dulu mainnya di namanya Dading. Tentara pelajar. Adanya namanya Dading. Nah, di situ. Adanya ngomong sini, ini. Sering main ke sana. Ini sering buat rapat, Pak. Saya ke rumahnya. Benar panggung di atas sering ngumpul teman-teman gerakan itu namanya sebutin. Ada berapa orang? Banyak. Banyak. Enggak, yang teman sendiri ada banyak. Iya. Nah, posisi dia itu siapa? Itu anaknya orang kepercayaannya Soeharto. Oh, anak orang. Yang ngomong itu anaknya kepercayaan Soeharto. Bukan, dia tentara aktif bukan? Ayahnya dulu nggak aktif, udah TP tentara pelajar kan udah nggak aktif, tapi loyalis rezim. Dia jadi kepercayaannya, jadi tangan kanannya lah. Kalau ada apa-apa di Dading itu. Nah, dia Dading meninggal, saya kenal anaknya karena korban tadi. Korban banjir. Iya. Di situ saya membuka sepeda, mulai situ saya nggak malah. Nggak mau berhubungan. Iya. Ya buat apa akhirnya kayak gini. Sampai hari ini nggak berhubungan. Ya enggak. Paling ketemu ya kalau aksi ya udah gini aja selesai. Kadang ya diem nyinggir. Kalau ke parko ya halo gitu aja. Sampai sekarang kan beberapa bulan yang lalu, mungkin bulan Januari atau apa itu, enggak ada, bulan April atau apa itu baru pertemuan juga, keadaan pertemuan. Kayaknya Oh, itu tadi apa? Kayak reunian gitu. Iya. Oke. ya saya sama Ari mantannya Perijo itu yang dekat juga dan sering ketemu, sering ngopi, ngobrol. Ya udah orangnya gini, sinkron. Apa yang saya pikirkan dengan apa yang dibicarakan Ari itu sama. Udah. Oh, yang ngapain? Oh, sekarang aktif di mana? Saya sementara ini vakum Oh, nggak kemana-mana. karena habis COVID saya stroke lagi. Walah. Ini yang kedua ini ya? Iya, stroke lagi. Udah konsen di rumah. Tapi masih ini Bisa bawa motor ya? udah stabil ya berarti. Ya udah. Bonceng 3 lu tadi. Cuma ya kadang saya aktif
di Kasbi. Oh, di Sa- Kasbi. sa- sering ke mana Cipinang, tapi paling sering saya di Bandung. Ya mulai saya kan lepas dari PRD kan saya ikut PRP. Oh, ikut PRP. Oh, ikut PRP. PRP sama temen-temen mahasiswa dulu. Berarti di Solo juga terbelah gitu? Iya udah ada blog dulu. Ya meskipun temen sendiri. Iya. Jadi kita bikin front anti neolib. Mereka bikin apa? Oh. Lain, Ya, ya, isunya sama. Tapi cuma kamu ketemu aja ya? Iya. Oh, udah bikin kelompok sendiri. Ini dari Mas habis itu dari Mas kan orangnya juga betah diri sendiri karena permainan PRD itu kurang sip, apa-apa diklaim, main klaim. Sebetulnya orang bahas kemana-mana ya biarin, nggak usah diklaim, toh isunya sama. Iya. Ada komunikasi selesai kan. Buat apa sih? Toh kalau ada apa-apa bareng. Tapi kalau diklaim mereka ya ndak mau, pecah. Oh. Banyak kayak gitu. Kalau sekarang ngelihat kondisi gerakan gimana? Wah, kalau kondisi gerakan sekarang meskipun mahasiswa geraknya masif, cuma kurang dalam pembasisan. Oh, ke sektor rakyat maksudnya. Iya, lain dengan dulu. Dulu dengan media selebaran, kita tiap hari, entah itu sore, entah pagi, itu kita keliling kampung bagi selebaran. Wih. Akhirnya kalau kita aksi yang tadi, kita duduk tadi, itu kan jadi Kumpul itu. titik kumpul. Ya. Di situ aksi mahasiswa, habis itu masyarakat datang ikut karena media kita datangi, kita sampein, kita jelaskan, jadi masyarakat simpatik. Iya. Lain sekarang gede ya, generasi ya, cuma kurang koordinasi sama masyarakat. Coba kalau dibantu rakyat, itu lain. Kemarin debat jebol. Iya. Jebol. Cuma ndak ada komunikasi intan dengan rakyat. Paling kita sama Gojek. Iya. Sebenarnya yang kebutuhan kita sekarang ketika masa ngomong penindasan yang terasa kan rakyat, tapi mereka cuma ngomong di media, di medsos sama di ruangan, Ya. tapi ndak mau keluar. Lain dengan dulu, keluar. Emang mengajak rakyat. Iya, pengen kalau dulu tuh ada organisasi mahasiswa, kalau bahasa kita kelompok kanan. Itu mau kita aja turun ke bawah.
nyamperin kasih ini mau. Iya, sekarang tuh nyaris Nggak ada. nggak ada. Ya. Nggak ada. Nggak tahu kalau yang demo masih bagi selebaran nggak sih yang demo itu? Enggak. Nggak juga. Nggak ada. Wah, gila ya. Enggak. Mereka mana mau nyetak, Bang. Karena saya sering saya komunikasi dengan teman-teman kampus juga. Terus saya kasih tahu enggak jalan. Iya, karena karakternya sudah beda lah. Iya. Udah pakai HP aja selesai banget. Berarti harus ngumpulin nomor handphone se-RW, sekampung, sedesa. Iya kan maksudnya selebaran itu kan alat buat nyampein ini loh. Kenapa kita aksi tuntutannya ini, Iya. rasionalisasinya begini. Iya, cuma kalau lewat media sosial Lah, iya, itu kan- udah nyampe. Oh. Lah kan gua nggak temenan sama lu kan, mana gua tahu. Beda lagi kalau kita ketemu sambil ngerokok, Ngopi, ya, diskusi. ngopian, gini loh, gini. Lain, karena masyarakat itu maunya diajak ngobrol. Keluhannya apa bisa tersampaikan ya. Di situ kita ambil simpatiknya. Betul. Setuju. Lah, kita nggak mengambil simpatiknya ya udah. Kita dulu demo aja dari Basimle Boulevard tadi sampai di pusat kota itu hampir 2 kilo. Itu jalan halte berhenti bagus-bagus lebaran. Berhenti. Iya. Ngomong jalan lagi. Orasi dulu. Iya. Nanti di pasar berhenti orasi yang lain bagus lebaran. Sekarang nggak ada model kayak gitu. Jadi ya kalau masyarakat Eksklusif ya? Iya, eksklusif. Kalau masyarakat dibilang apatis ya Wajar. wajar. Yang majunya begitu ya. Iya. Karena mahasiswa sekarang yang pentingnya diskusi. Ya diskusi kan cuma di internal mereka. Iya, maksudnya kan di luar sih. internal. Heeh. Tapi nggak keluar. Kalau dulu kita kamu sayang cari kontak. Udah berapa hari dapat kontak jangan ngobrol. Habis itu samperin rumah baru kita bisa dapat orang. Iya. Ada hubungan emosional. Iya. Kalau sekarang enggak. Yang penting medsos selesai. Kalau ngelihat kekuasaan hari ini, Wah, itu semakin parah. Jokowi aja parah, apalagi Prabowo. kan ada teman-teman di dalam. Loh, meskipun ada teman-teman, kalau gerakannya itu hanya di mulut, kalau mulutnya kenyang udah berhenti. Paham? Ya. Udah. Jadi nggak berharap sama yang di dalam. Udah. Ngapain? Waktu Ditasari jadi asistennya Muhaimin, ya. Mana buktinya? Dia kan kuasa, tinggal ngomong ke Caimin. Buktinya mana? Ketika dia jadi ketua FNPB, mana? Nggak ada kan? Perutnya lupa. Terus Faisal Reza sama aja kan? Pada diam. Tadi kok ketika di sini banyak pengusaha, mana bantuan banjir dari
suspendku saya sampai datang ke sana 8,5 juta. Sampai Solo berapa? 3,5. Ya, lebih dari setengah hilangnya ya. Yang 5 juta kemana? Kali loh itu. Nah. Itu kita demo juga mana-mana. Bukti artinya ada temen gerakan yang duduk di singgasana maupun tidak ada sama aja. Nggak berpengaruh. Nggak ngaruh. Kalau saya adalah ya dia ketika lapar mencari ketenaran, habis dengar lupa. Sama aja kayak orang lain berarti. Iya. Jabo mana? Jabo kan bikin sekolah rakyat ya. Ya. Buktinya sekolah rakyat dengan zaman PKI mana bukti? Mahal semua. Bukannya gratis sekolah rakyat. Gratis apanya? Buktikan aja. Tapi di Solo ada? Enggak, Oh, belum ada di Solo. belum. Saya belum dengar. Karena saya juga meskipun vakum di saya kan sering nongkrong sama teman-teman yang masih sejalan, masih ngobrol. Ngopi ini sambil lihat-lihat. Karena ada juga temen mahasiswa yang mau kita ajak bicara, ya kita kasih saran, ya kita bisanya itu kalau kita masuk nanti dikira penyusup. Orang nggak diajak. Ya itu kalau saya enggak yakin lah, karena di era SBY ada, di era Jokowi banyak. Sekarang era Prabowo teman-teman yang di sana tambah banyak. Bukti mana? Dikuasai Bahlul. Ya sekarang gimana? Beli BBM aja sulit. Antri. Ya, antri. Sembako aja. Sekarang AMBK kan libur. Apakah libur, apakah ditutup, saya nggak tahu. Sekarang sembako murah. Beli pasar mudah. Ketika ada MBK sulit. Mahal ya. Sulit ya, mahal ya. Itu apakah program untuk rakyat? Rakyat kan inginnya murah, ada. Ketika ada MBK Mahal, Pak. mahal. Mahal sulit. Nggak ada MBK, ada murah. Nggak lucu. Karena nggak ada yang beli dari yang punya dapur, Om. Jadinya Karena iya dijual tadi murah. ada cokong-cokong tadi. Iya. Cukongnya bingung nih ya. Iya, beli langsung di tempatnya. Sementara yang penjual nggak ada, kehabis. Iya. Jadinya mahal ya. Iya. Iya juga sih. Oke, terima kasih. Kita akan sambung dengan yang lain.